Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, seperti kita ketahui, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian yang dilakukan oleh surveyor dalam penilaian akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya, 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen bukti implementasi. 3. Observasi. 4. Wawancara, dan yang terakhir, simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat di puskesmas, di klinik sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan ditulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal seperti SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada dokumen bukti pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, sobat sehat bisa menjawab sesuai dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai SPO yang sobat sehat susun sendiri. Sobat sehat, ini video saya yang ke-290. Video ini akan membahas konsep standar pelayanan laboratorium. Penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP yang merupakan bab 3 dari standar dan instrumen akreditasi klinik itu terdiri dari 14 standar, meliputi hak pasien dan keluarga, klinik melibatkan pasien dan keluarga dalam proses asuhan, penerimaan pasien klinik, pengkajian klinik, rencana asuhan dan pelaksanaan, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, pelayanan anestesi dan bedah, pemulangan dan tindak lanjut perawatan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan rekam medis, pelayanan laboratorium, pelayanan radiologi diagnostik, dan pelayanan kefarmasian. Di video 290 ini, kita akan membahas pelayanan laboratorium yang merupakan standar ke-12 dari bab 3. Pelayanan laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Klinik menetapkan jenis-jenis pelayanan laboratorium yang tersedia. Adapun pokok pikiran dari standar ini adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium menetapkan jenis-jenis pelayanan dan pemeriksaan laboratorium yang tersedia. Regulasi pelayanan laboratorium disusun sebagai acuan yang meliputi kebijakan dan pedoman serta prosedur-prosedur pelayanan laboratorium. Laboratorium di dalam klinik tersebut wajib melakukan pemantapan mutu internal atau PMI dalam setiap siklus pemeriksaan laboratorium dan mengikuti program pemantapan mutu eksternal atau PME secara periodik yang diselenggarakan oleh institusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Penanggung jawab klinik perlu menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil tes laboratorium, hasil pemeriksaan yang segera atau urgent, seperti dari unit gawat darurat, diberikan perhatian khusus. Reagensia dan bahan-bahan lain yang harus ada untuk pelayanan laboratorium bagi pengguna pelayanan harus diidentifikasi dan ditetapkan. Semua reagensia disimpan sesuai pedoman dari prosedur atau instruksi penyimpanan yang ada pada kemasan. Sesuai dengan peralatan dan prosedur yang dilaksanakan di laboratorium, perlu ditetapkan rentang nilai normal dan rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan yang dilaksanakan. Jika pemeriksaan dilaksanakan oleh laboratorium di luar klinik, maka laporan hasil pemeriksaan harus dilengkapi dengan rentang nilai normal dan rentang nilai rujukan. Ada prosedur rujukan spesimen
dan atau pengguna layanan jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh klinik. Sobat sehat, adapun elemen penilaian dari standar ini adalah pertama, ada penetapan jenis-jenis pelayanan laboratorium yang disediakan. Berarti ini R. Kemudian yang kedua, terdapat penanggung jawab laboratorium sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, klinik menetapkan rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan. Ini D. Kemudian keempat, ada bukti reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya. Yang akan dilihat adalah dokumentasi dan dilakukan wawancara. Kelima, ada bukti pelaksanaan pemantapan mutu internal atau PMI dan pemantapan mutu eksternal atau PME secara berkala. Ini dibuktikan dengan D, O, dan W. Sobat sehat, selanjutnya silakan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021, kemudian Permenkes RI nomor 14 tahun 2021, Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Permenkes RI 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis, Kemenkes RI nomor 514 tahun 2015 tentang panduan praktek klinik bagi dokter di FKTP, Kemenkes RI nomor 62 tahun 2015 infografis adaptasi kebiasaan baru, dan Juknis plan kesehatan di klinik pada masa AKB. Kemudian Permenkes RI 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Demikianlah Sobat Sehat, di video 290 ini kita telah membahas pelayanan laboratorium standar ke-12 dari bab 3 penyelenggaraan kesehatan perorangan. Kita akan bertemu di video 291 untuk membahas pelayanan radiodiagnostik standar ke-13 dari bab 3. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.